Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Pratama dari Prodi D3 Medis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modul pembelajaran terkait keamanan dan privasi dalam SIK atau Sistem Informasi Kesehatan dan peran data analisis dalam SIK. Adapun definisi keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan, diantaranya keamanan mengacu pada serangkaian kebijakan, proses, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi data serta infrastruktur sistem informasi kesehatan dari ancaman seperti akses yang tidak sah, kebocoran, kerusakan, hingga serangan cyber. Kemudian yang poin kedua itu ada privasi, mengacu pada perlindungan data privasi pribadi pasien termasuk informasi medis dan demografis mereka agar hanya dapat diakses dan dibagikan oleh pihak yang memiliki izin sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Adapun tujuan keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan ialah melindungi informasi pasien. Kedua, mencegah pelanggaran data. Ketiga, menjamin integritas data, meningkatkan kepercayaan pasien, kepatuhan terhadap regulasi, dan menghindari konsekuensi hukuman dan finansial. Selanjutnya, peran data analisis dalam sistem informasi kesehatan. Pengambilan keputusan berbasis data memberikan wawasan berbasis data yang membantu manajemen rumah sakit dan lembaga kesehatan dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Prediksi penyakit dan tren kesehatan, mengidentifikasi pola dan memprediksi potensi wabah penyakit atau tren kesehatan berdasarkan data yang tersedia. Analisis klinis, membantu dokter dalam Analisis klinis membantu dokter dalam diagnosis dan penentuan rencana perawatan pasien berdasarkan data historis dan analitik prediktif. Personalisasi perawatan pasien itu memungkinkan perawatan kesehatan yang lebih personal dengan menganalisis riwayat medis dan preferensi pasien. Kemudian ada optimalisasi operasional, mengidentifikasi inefisiensi operasional rumah sakit dan membantu dalam pengelolaan sumber daya secara lebih efektif. Evaluasi kinerja layanan kesehatan, mengukur kinerja pelayanan kesehatan, termasuk waktu tunggu pasien, kualitas layanan, dan tingkat keberhasilan perawatan. Deteksi anomali dan pencegahan kecurangan, itu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dalam sistem kesehatan untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran prosedur. Adapun contoh kasus bab 6 dengan judul implementasi sistem rekam medis elektronik adalah tingginya kerentanan privasi data pasien terhadap ancaman keamanan digital. Data medis yang disimpan secara elektronik mencakup informasi sensitif seperti riwayat kesehatan, diagnosis, dan pengobatan yang jika bocor dapat menyebabkan pelanggaran privasi, diskriminasi, dan serta kerugian sosial, dan mendukung tantangan lainnya adalah lemahnya infrastruktur, keamanan teknologi, dan banyak institusi kesehatan yang belum dilengkapi dengan teknologi keamanan memadai seperti enkripsi data dan sistem deteksi instruksi. Rendahnya kesadaran tenaga kesehatan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data juga menjadi hambatan serius. Adapun solusi yang diusulkan adalah penguatan infrastruktur teknologi dengan menerapkan sistem keamanan mutakhir seperti enkripsi end-to-end dan pengelolaan akses berbasis identitas. Pemerintah perlu mengintegrasikan regulasi pelindungan data yang lebih ketat dengan penerapan sanksi tegas untuk pelanggaran privasi data guna meningkatkan kepatuhan. Edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai pentingnya privasi data pasien serta cara mengoperasikan sistem rekam medis secara aman juga harus ditingkatkan.
Selain itu, kolaborasi antar pemerintah, institusi kesehatan, dan perusahaan teknologi perlu diperlukan untuk mengembangkan standar operasional keamanan data yang seragam dan memastikan perlindungan data pasien berjalan efektif. Contoh kasus bab 7 dengan judul Eksplorasi Metode Pengelolaan Big Data untuk Pemodelan Prediktif di Bidang Kesehatan adalah tantangan dalam mengelola volume data yang besar, kompleksitas tinggi, dan kebutuhan analisis yang tepat. Tantangan ini mencakup aspek keamanan data yang rentan terhadap kebocoran, kompleksisasi infrastruktur teknologi yang mempersulit interaksi data dari berbagai sumber, serta kurangnya kolaborasi antar disiplin ilmu. Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait privasi informasi kesehatan yang sensitif dan perlunya kerangka kerja etika yang memadai dalam pengelolaan data kesehatan. Adapun solusi yang diusulkan adalah penggunaan teknologi pengelolaan big data seperti Apex Spark dan Hadoop yang mampu mengelola data dalam jumlah besar dan cepat dengan efisien. Algoritma pemodelan prediktif seperti regresi, logistik, dan jaringan saraf Tier 1 dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola data kesehatan, memprediksi risiko penyakit, dan merancang strategi intervensi yang lebih tepat. Kolaborasi antar ahli kesehatan, data scientist, dan pakar teknologi informasi sangat penting untuk memastikan integrasi data yang efektif dan menghasilkan analisis yang akurat. Untuk mengatasi isu keamanan dan privasi, diperlukan penerapan langkah-langkah perlindungan data yang ketat, serta regulasi yang mendukung. Edukasi mengenai penggunaan data yang etis juga menjadi aspek penting dalam memastikan implementasi big data yang aman dan bertanggung jawab di sektor kesehatan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.